Virus corona adalah mimpi buruk sepanjang tahun 2020. Pada Senin 2 Maret 2020, Indonesia masuk ke dalam negara yang terjangkit virus corona. Cepatnya penyebaran penyakit ini mengharuskan pemerintah bertindak cepat. Lockdown menjadi salah satu solusi yang dapat ditawarkan. Berbelanja makanan secara daring tentu saja membutuhkan kemasan yang cantik agar pelanggan merasa senang. Tapi apakah kemasan yang cantik tersebut ramah lingkungan? Sayangnya tidak. Kemasan sebagai wadah makanan biasanya didominasi oleh plastik. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah penggunaan plastik mencapai 64 juta ton di tahun 2018. Dan tentu saja ini mengalami peningkatan menjadi 67,8 juta ton di tahun 2020. Penggunaan plastik tersebut akan menyebabkan permasalahan sampah yang biasanya didominasi jenis sampah styrofoam. Lalu bagaimana masyarakat bisa sehat dan melawan virus corona jika makanan yang dikonsumsi saja dibungkus dengan kemasan yang mencemari lingkungan? Ya, kalau dampaknya di sini mah ngeganggu, baunya juga jelek juga baunya. Iya. Tapi kalau gede airnya kanyut lagi ke sana, ya sampai dari sana kanyut. Itu soalnya kalau musim hujan baru banyak nyamuk. Iya. Kalau masalah sampah bukan dari ini, nyamuknya dari situ, dari kalau musim hujan dari belakang itu rawa-rawa nyamuknya. Harapan saya mah harus bagus kalau bersih-bersih terus ya. Biar kita enak, baunya enak. Kita main di sini jalan enak, kaliaknya bagus, iya. Kalau bisa mah bisa, ya mau juga diganti. Masalah plastik itu, soalnya plastik itu kalau udah dipakai di rumah. Untuk itu, 5 mahasiswa Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung melalui program kreativitas mahasiswa ke-34 mencoba mengatasi masalah tersebut dengan membuat styrofoam berbahan limbah alam. 5 mahasiswa ini yaitu Rahmawati dari jurusan Fisika, Sutiarno dari jurusan Fisika, Peggy Riani dari jurusan Fisika, Mega Muryani dari jurusan Kimia, dan Adi Sucipto dari jurusan Fisika dengan dosen pembimbing Bapak Agus Trianto SSI MSc. Oke, pada penelitian kami akan membuat kemasan biofoam, yaitu kemasan sebagai pengganti styrofoam yang lebih ramah lingkungan dan anti bakteri. Kita memiliki biaya yang lebih murah. Bahan-bahan kita pada penelitian ini kita menggunakan pisang, terus kemudian kita menggunakan kulit durian. Kita juga akan menggunakan kulit nanas dan menggunakan beberapa polimer itu sebagai pengikat. Kami menggunakan kulit pisang karena Lampung merupakan penghasil kulit pisang yang lumayan tinggi di Indonesia, dan juga menurut studi literatur yang telah kita baca, ternyata kulit pisang itu memiliki kandungan pati yang lumayan tinggi. Kita juga menggunakan kulit durian sebagai serat karena berdasarkan studi literatur yang kami baca, kulit durian mengandung serat yang cukup tinggi dan juga kulit durian mudah didapatkan. Juga kami menggunakan kulit nanas sebagai bahan antibakteri karena mengandung senyawa flavonoid, dan juga kulit nanas mudah didapatkan karena di Lampung terdapat perusahaan nanas terbesar, sehingga masih banyak kulit nanas yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Produk biofoam kami memiliki keunggulan sebagai kemasan yang mengandung senyawa antibakteri berupa flavonoid yang berasal dari ekstrak kulit nanas. Pemisahan pati dari kulit pisang dimulai dengan mencuci kulit pisang hingga bersih, lalu kulit pisang dipotong kecil-kecil agar mudah dihaluskan dengan blender. Lalu hasil kulit pisang yang telah diblender disaring dengan kain. Pati lalu dikeringkan di bawah sinar matahari hingga kering. Isolasi serat dimulai dengan pembersihan kulit durian, lalu kulit durian dihaluskan dengan blender.
Hasil penghalusan lalu direndam dengan H2O2, yang kemudian hasil rendaman dicuci dan dikeringkan. Kemudian serbuk hasil pengeringan dimasukkan ke dalam plastik klip. Kulit nanas kering lalu diblender dan diambil serbuknya. Serbuk kulit nanas lalu dimasukkan ke dalam gelas beker dan direndam menggunakan etanol. Kemudian, emas seratnya disaring dan dievaporasi dengan menggunakan evaporator. Tahap pencetakan dimulai dengan membuat adonan dengan mencampurkan pati kulit pisang, serat, dan CMC yang dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1:1, lalu diaduk hingga membentuk adonan. Adonan lalu dicetak dengan menggunakan teknik thermopressing di dalam cetakan hasil modifikasi glass sealer untuk membentuk sampel piring. Berikut ini adalah prototipe dari produk biofoam yang sudah kami buat. Selanjutnya, sampel yang telah dibuat dilapisi oleh bioplastik glukomanan dari umbi porang yang telah dicampurkan senyawa flavonoid. Setelah sampel biofoam diuji daya serap air, didapatkan bahwa daya serap air biofoam sebelum dilapisi bioplastik glukomanan yaitu sebesar 55% dan setelah dilapisi glukomanan yaitu 7,8%. Ini menandakan bahwa sampel biofoam kami efektif dalam meningkatkan sifat hidrofobisitas. Mekanisme kerja flavonoid sebagai antibakteri dibagi menjadi 3. Yang pertama, menghambat sintesis asam nukleat, di mana cincin A dan B yang memiliki peranan penting dalam proses sirkulasi atau ikatan hidrogen dengan menumpuk data asam nukleat yang menyebabkan kerusakan DNA dan RNA. Sehingga mekanisme kerja yang kedua yaitu menghambat fungsi membran sel, di mana flavonoid membentuk senyawa kompleks dengan protein ekstraseluler dan terlarut sehingga merusak membran sel dan diikuti dengan keluarnya senyawa intraseluler. Nah, untuk mekanisme kerja flavonoid yang ketiga yaitu flavonoid dapat menghambat metabolisme energi dengan cara menghambat penggunaan oksigen oleh bakteri, di mana flavonoid merusak pada sitokrom C reduktase sehingga metabolisme terhambat. Flavonoid menyebabkan kerusakan permeabilitas dinding sel bakteri, mikrosom, dan lisosom sebagai hasil dari interaksi antara flavonoid dengan DNA bakteri. Kesulitan selama PKM ini, saya sendiri sebenarnya kesulitan untuk membagi waktu ya. Saya sendiri masih semester 6 gitu, dengan banyaknya kegiatan di semester 6, saya harus banyak membagi waktu di PKM ini. Lalu untuk harapan saya, kemasan plastik biofoam ini dapat meningkatkan imunitas masyarakat selama PPKM ini. Semoga biofoam ini dapat meningkatkan imunitas masyarakat Indonesia dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Kesulitan yang dialami saat penelitian PKM ini itu terlebih kita melaksanakan penelitian ini di tengah masa situasi pandemi karena adanya kebijakan PPKM sehingga laboratorium di Universitas Lampung ditutup. Kami harus berpindah-pindah lab dan juga mengurus surat perizinan. Dalam penelitian ini kita dapat memproduksi produk yang kita buat dalam jumlah yang besar karena itu bisa digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia. Cerita saya adalah yang pertama, saya merupakan mahasiswa akhir yang masih mengerjakan TA dan memiliki 2 proyek penelitian PKM dan TA, jadi saya harus membagi waktu saya dengan baik. Kemudian harapan saya juga produk ini bisa dipublikasikan secara ilmiah dan menjadi informasi ilmiah bagi masyarakat.